Selamat malam Sobat Zona, kembali lagi bersama kami tiga pria kesepian yang seharusnya memperbaiki kehidupan tapi malah mencari setan. Dimana lagi kalau bukan di program Jelajah Malam. Masih bersama dengan saya Cak Rahmat dan ditemani dengan dua partner kesayangan saya. Di sini ada Cak Fatih dan juga Cak Aji. Kami sekarang sedang ada di bekas bangunan tua yang terbengkalai. Dulunya ini adalah rumah sakit bersalin, lebih tepatnya di daerah Tumpang, Kabupaten Malang. Kalau dilihat dari luar, sekilas bangunan ini itu tidak terlalu terlihat. Kenapa? Karena di sekitar bangunan ini itu masih banyak bangunan lain seperti warung, toko, bengkel, dan lain sebagainya. Bangunan ini kami rasa cukup menyeramkan ya. Karena berasal dari kabar yang beredar, itu tempat ini sudah mulai ditinggalkan sejak 32 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu pasti penyebab kenapa rumah sakit ini ditinggalkan atau terbengkalai seperti ini. Tapi yang jelas, berdasarkan rumor yang beredar juga, rumah sakit ini mulai ditinggalkan karena mulai ada kejadian horor yang muncul di tempat ini. Beberapa hal atau kejadian horor yang pernah terjadi di sini, diantaranya itu pernah suatu ketika ada seorang laki-laki yang mampir ke sini dan bermain HP. Namun ketika dia bermain HP, dia tiba-tiba membanting HP-nya sendiri. Ketika ditanya kenapa dia membanting HP-nya hingga rusak seperti itu, karena ketika dia bermain HP tiba-tiba dari layar HP-nya itu muncul gambar tengkorak berkerudung. Selain itu, pernah suatu ketika ada anak yang bermain ke tempat ini. Dia masuk ke rumah sakit ini dan dia mengambil gambar. Tetapi ketika dia mengambil gambar atau ngefoto, tiba-tiba dia kesurupan dan tidak bisa disembuhkan saat itu. Dan mulai sejak saat itu juga, rumah sakit ini menjadi hal yang diperbincangkan oleh warga sekitar. Nah, mungkin seperti itu beberapa kejadian horor yang pernah terjadi di sini. Kalau menurut Cak Fatih sendiri, kondisi bangunan di tempat ini seperti apa? Ya, kalau menurut saya ya, secara bangunan memang sudah rusak banget di sini ya. Apalagi ditinggalinnya itu 32 tahun. 32 tahun yang lalu. 32 tahun berarti sejak 1992. Kurang lebih 1992. Ya, apalagi ketika kita masuk kita sudah disambut dengan tumbuh-tumbuhan nakar kayak gini. Iya. Dan itu nambah vibes horornya menurut saya. Itu sih kalau dari saya. Oh gitu ya Cak. Oke, makasih. Nah kalau menurut Cak Aji sendiri gimana kondisi bangunan di tempat ini? Kalau menurut saya ya Cak Mat, ya kurang lebih sesuai dengan yang dibilang Cak Fatih itu tadi. Kondisi bangunannya udah nggak terawat, dan biasanya kalau bangunan usang atau terbengkalai ini kan ada satpam penjaga kan. Tapi kalau waktu kita datang tadi beneran nggak ada orang yang menjaga dan kosong. Emang apa ya, kayak ini ada yang aneh gitu loh. Dibiarin, seharusnya kan ada penjaganya lah minimal. Terus sama ya saya kurang tahu ya, Cak Fatih atau Cak Mat ini mencium juga atau enggak. Kalau dari saya agak sedikit mencium bau-bau busuk, entah ini kotoran atau bau busuk yang dari lainnya ya. Oh iya Cak. Kalau gitu mungkin nggak usah lama-lama ya, kita langsung cek aja atau kita langsung menelusuri aja tempat ini. Cuman disclaimer dulu sebelum ke penelusuran, kita bertiga ini cuman berniat untuk membuktikan saja, tidak ada niatan jelek atau mungkin memberikan kesan negatif buat tempat ini. Ya kalau memang tidak ada, ya udah jangan maksa. Dan kalau memang ada ya sudah, kami terima, kami pasrah. Intinya kita nggak ada settingan di sini, yang terjadi ya udah itu yang terjadi gitu. Jadi mungkin nggak usah lama-lama, kita langsung menelusuri ke situ dulu Cak. Karena dari tadi saya ngerasa mungkin ada yang ngawasi gitu dari situ. Kerasa aja. Jadi yuk langsung kita berangkat.
Sewu. Assalamualaikum. Kalau dilihat-lihat emang ruangan di sini ini cukup menyeramkan ya, Cak. Apalagi di belakang kita, pas atau tepat di belakang kita ini ada pepohonan pisang gitu. Nah, apa ya? Kalau yang sejauh saya tahu ya, mungkin pohon pisang itu identik dengan pocong gitu. Mungkin gimana ya kalau menurut pendapat Cak Aji tentang ruangan ini gitu? Jujur kalau dari saya sih awalnya ya kayak biasa aja, tapi setelah kita menelusuri, setelah kita masuk ke ruangan, setelah itu berhenti di area sini, tepat di dekatnya pohon pisang ini, cukup kerasa sih. Dan dari tadi awalnya tadi kan nggak ada bau busuk itu tadi kan, waktu kita nelusuri, nah ini baru kayak ada kerasa bau menyan lah, entah ya ini baunya dari mana, tapi ya mungkin dari sosok itu. Oh ya, berarti bukan cuma saya aja Cak Aji ya yang mencium ada aroma yang aneh lah gitu dari ruangan tadi. Kalau menurut Cak Fatih sendiri gimana, Cak? Sementara ini. Ya kalau dari saya sendiri ya cukup ngeri sih emang, apalagi kita menelusuri rumah sakit yang notabene kalau rumah sakit terbengkalai itu jelas serem banget itu. Kepikirannya di orang memang langsung aduh ini pasti banyak hal gitu kan. Apalagi sekarang kita ada di depannya pohon pisang yang emang biasanya di pohon pisang itu ada yang disebutkan cakmat tadi. Dan sama saya juga mencium bau-bau kemenyan ya. Itu sih. Oke. Dan ini ada bau baru lagi kayak bau kebakar malah. Iya sih. Merinding harusnya. Iya benar-benar. Kayak ada bau gosong gitu ya. Iya. Nah kalau ini merindingnya nggak settingan. Coba. Nih Kayak ada bau gosong gitu ya. Kayak ada bau sesuatu yang dibakar. Iya. Padahal di sini ya bisa kita lihat nggak ada bakaran apapun. Jadi di sekitar sini itu banyak gerombolan pocong berukuran kecil. Jadi gerombolan ya Cak di sini tuh, bukan cuma satu gitu. Pertanyaannya adalah kenapa kok pocongnya berukuran kecil? Apakah dulunya pernah ada tragedi yang memakan korban anak kecil gitu? Atau mungkin apa gitu yang terjadi? Nah kayak gitu Cak. Kalau menurut Cak Aji sendiri gimana fenomena pocong kecil-kecil ini? Kalau dari saya pribadi ya, jujur kurang tahu untuk masalah yang pocong kecil tadi. Soalnya setahu saya ya pada umumnya kan bentukannya seukuran kita orang dewasa gitu loh. Kalau untuk yang fenomena sosok yang gerombolan itu mah baru tahu saya sebenarnya. Oh ternyata ada pocong yang berukuran kecil. Soalnya kan biasanya kalau anak kecil itu biasanya berbentuk ya mungkin tuyul atau apalah gitu. Oke. Itu kalau dari Cak Aji ya. Kalau dari Cak Fatih sendiri itu gimana Cak? Kalau dari saya sih karena memang ya yang seperti saya katakan tadi kita ada di sarangnya lah. Kalau pohon pisang kan memang sarangnya gituan, jadi tidak menutup kemungkinan ada. Ya. Oke kalau gitu mungkin berikutnya kita langsung cek ke ruangan ini Cak. Ruangan depan kita ini gimana? Boleh ya, kita telusuri bareng-bareng. Yuk berangkat. Main berantakan juga ya. Iya sih. Ini agak kelapa. Ada banyak kayu-kayu yang udah lapuk dan gogrok semua ini berjatuhan. Tapi ini ada satu kaca yang masih utuh di sini ya. Kira-kira yang mana apa ya ini? Kalau secara lu ya? Cara luas sih ini kayak
apa ya, ruang perawatan mungkin ya. Ruang perawatan. Iya. Bisa jadi sih. Kalau yang saya lihat ini mungkin Cak, bisa jadi dua. Kalau nggak ruang perawatan ya ruang IGD gitu. Jadi kan ini dekat sama tempat nama jalan utama tadi kita masuk. Jadi mungkin ini tempat buat UGD-nya gitu. Yang apa urgent-urgent itu di sini. Itu. Coba mungkin langsung ke sana aja. Cak, mungkin sudah dikasih center kan? Agak merinding ya Cak. Kalau dari rumor yang beredar itu kalau nggak salah Cak, ada sosok di sini itu namanya Mas Samber gitu. Mas Samber itu sosok perawat di sini dulu waktu beliaunya masih hidup. Nggak ada yang tahu Mas Samber ini meninggalnya kenapa, tapi yang jelas riwayatnya Mas Samber ini suka menolong orang. Dulunya semasa hidup Mas Samber ini punya mimpi untuk jadi seniman, jadi dia suka banget sama yang namanya seni rupa. Cuman karena orang tua beliau itu meminta untuk masuk ke rumah sakit ini, jadi ya dia jadi perawat di rumah sakit ini ya. Di sini ada jembatan di sini selang ya. Timbun banget ya. Iya. Ya gimana nggak rimbun Cak, 32 tahun ya. Sini ruangan apa Cak yang di sini Cak? Kalau katanya ya di sini itu ruang bersalin. Oh, di kita sini ini ruang bersalin ya. Ya yang diceritakan Cak Mat tadi, ada cerita tentang Mas Samber tadi ya. Mas Samber, oh iya. Dan itu kalau diruntut kan ada seseorang laki-laki kan ya, yang nganterin istrinya. Itu mungkin bisa diceritakan juga ya. Bentar, laki-laki yang ngantar istrinya. Oh iya, saya ingat. Itu ceritanya kurang lebih di tahun 2019. Di tahun 2019 itu saya ini dengar-dengar aja ya dari masyarakat yang ada di sini. Itu ada seorang laki-laki, itu suami istri dan juga istrinya yang jelas ya. Itu istrinya itu hamil 2 ya. Istrinya hamil 2, mereka ini berangkat untuk mencari rumah sakit terdekat untuk bersalin. Daerahnya itu kurang lebih kalau nggak salah itu di Poncokusumo. Nah, namanya orang panik ya Cak. Jadi kan akhirnya ya wes cari rumah sakit terdekat aja gitu yang terlihat. Dan waktu itu si suami istri ini terlebihnya atau spesifiknya yang laki-laki melihat ada rumah sakit mewah, besar, megah gitu. Ya rumah sakit ini ya. Tanpa pikir panjang dong, dia langsung ngebawa istrinya masuk ke front office atau apa ruang yang ngurusin prosedur. Nah, ya ruang tunggu buat ngurusin prosedur kelahiran dan sebagainya. Nah, awalnya yang saya dengar itu normal-normal aja, jadi mulai susternya, perawatnya, dokternya, termasuk yang di ruang tunggu itu ya kayak rumah sakit pada umumnya, normal gitu. Jadi istrinya yang hamil tua tadi yang mau melahirkan langsung dibawa ke ruang bersalin. Sementara si suami ini berniat untuk nyari makan. Ada satu hal yang mungkin dia ngerasa rada ganjal, rada aneh gitu. Itu dia ngelihat ekspresi atau raut wajah dari perawat-perawatnya itu kayak cuek atau kayak gimana ya, dingin gitu loh ya. Cuman kan ya waktu itu katanya dia masih berpositif thinking, jadi dia ya wes langsung aja lanjut buat cari makan buat istrinya tadi. Tapi ketika dia kembali sambil bawa makanan tadi, ternyata rumah sakitnya itu berubah. Yang awalnya megah, besar, mewah, iya jadi seperti ini ya. Jadi rumah sakit yang terbengkalai, nggak ada siapa-siapa, kosong, lompong. Tapi yang bikin aneh lagi,
istrinya masih ada di situ dan bayinya sudah lahir secara normal, sehat walafiat. Berdasarkan cerita persalinan yang ya gimana ya, yang penuh dengan tanda tanya tadi, Cak, yang menolong atau menurut orang-orang ya, yang menolong persalinannya si istri itu tadi ya Mas Samber. Gitu. Jadi emang karena orangnya ini semasa hidupnya suka menolong orang lain, jadi kebawa sampai beliau meninggal gitu. Jadi entah itu memang sosoknya sendiri atau mungkin ada sosok lain yang melihat Mas Samber dan juga menirukan tabiatnya mungkin ya, dan menolong kelahiran dari si ibu ini tadi atau gimana ya, kita kurang tahu itu. Dari sayanya kurang tahu juga. Yang menarik ini mungkin menurut saya yang jadi apa ya, masih misteri gitu, sosok yang ada di sini ini bukan cuma Mas Samber aja, masih ada sosok yang lain. Tapi ngeri juga ya Cak Mat ya. Itu Bayangin aja kelahiran di rumah sakit terbengkalai gitu kan. Terbengkalai ya. Tiba-tiba bayinya muncul gitu kan. Iya. Ya, nggak ada yang tahu juga. Ya untungnya istrinya ini ketika dia ditemukan sama suaminya, si istri ini dalam keadaan tidur. Jadi gitu, Jak. Gimana kalau sekarang kita coba buat explore ruangan lain aja? Bisa? Boleh sih. Berangkat ya. Yuk. Yuk. Ini di sini langsung ya. Kaget Pak T. Sumpah tadi ada suara. Suara kit itu. Iya. Anjir, kaget aku juga. Hewan, Cak. Ya. Kaget. Ini apa ya? Ini Mungkin ada pohon pisang tikus. apa? Ini halaman ya. Ini apa ya? Kayak pembuangan gitu ya, Coba, saluran coba pembuangan ya. disenterin dulu, Cak. Ini kelihatan masih ada bekas-bekas pohon, Cak. Awas jangan asal pegang. Oh Iya. Astagfirullahaladzim. Kita kayaknya jalan lagi deh. Oke. Ini dulu kayaknya ada penutupnya ya. Oh iya, pagar sih. Mungkin pagar ya. Mungkin di sini dulu pagar. Ini ruangan apa ya? Kilas kayak dapur sih ini. Assalamualaikum. Oh iya, kalau dari struktur bangunannya sih kelihatan kayak masih dapur gitu. Bukan dapur, kalau itu lebih ke lab. Buat ngecek darah. Laboratorium. Karena ya di belakang sini ada semacam kayak pembuangan gitu ya. Kayaknya biar gak langsung mencemari air kan kasih langsung. Bisa saja sih, Cak. Coba kita Oke, langsung ke ruangan selanjutnya mungkin, Cak. Coba kita ke sini, Cak. Ini kok banyak kayu-kayu ya? Cak di Cak Mat. Kayaknya sih kalau lihat dari kayunya ini udah bekas dipotong-potong, Cak. Jadi mungkin ini ya saya ingat, Cak. Saya ingat. Ada pohon besar banget gitu ya. Iya, betul. Jadi, Cak, dulu di sini itu ada pohon beringin yang besar sekali. Ya ini batangnya atau bekas pohon beringinnya itu ini. Nah, jadi memang dulunya di tempat Cak Fatih duduk sekarang ini itu ada pohon beringin yang besar banget. Dan konon katanya pohon beringin yang besar ini menjadi sarang dari entitas-entitas gaib. Jadi beberapa masyarakat ketika mereka kesini, ini sewaktu sudah tutup ya,
sewaktu rumah sakitnya sudah tidak beroperasi lagi. Beberapa masyarakat yang kesini tadi itu diganggu gitu oleh entitas yang ada di sini. Diganggunya itu seperti apa? Jadi bentuk gangguannya itu mulai dari ada muncul bayangan besar hitam, terus ada mata merah yang melihati ke masyarakatnya itu, ke orang-orangnya. Kalau kata mereka ya, ini saya dengar-dengar. Jadi sosok itu dipanggil Mbah Wowo alias Gendruwo gitu. Jadi selain tokoh atau sosok Mbah Wowo, setelah saya telusuri di internet, di sini ini juga ada sosok lain, yaitu sosok tengkorak berkerudung. Nah, menurut ceritanya atau kabar yang beredar, sosok ini itu seperti sosok ratu. Nah, jadi sosok ratu itu memang kalau dari kabar yang beredar ya, atau cerita yang saya dengar, itu energinya kuat banget dan dia merupakan sosok yang dominan gitu di tempat ini. Nah, saya nggak tahu ya, yang mana dari dua sosok ini yang lebih dominan di tempat ini. Cuman kalau menurut saya, tetap sosok wanita tengkorak berkerudung itu yang paling dominan dan ibaratnya menjadi sosok ratunya di sini. Ganggu ya. Ada barang jatuh ya tadi ya. Banyak. Jalur itu kayak dilempari gitu loh. Iya. Kita nggak diterima ini di sini. Mas ya, kayu. Ini ruangan apa ya? Ini ruangan spesialis kulit kelamin. Tapi apa ya? Wajar kah? Ini di bawah tangga kan kalau nggak salah. Iya. Ini sempit banget, sumpah. Sempit banget, sumpah. Lebih tepatnya kayak ruangan apa ya? OB gitu sih. Iya. Mungkin kopi atau enggak gudang sih, Cak. Gudang ya. Iya. Jadi ini pasti di tempat lain. Tapi kira-kira apa itu? Ini kemana? Mau coba kita telusuri kan? Coba boleh, nanti lihat dulu. Coba cek aman apa nggak kira-kira. Coba sana. Oh, Kalau dalam-dalamnya jangan ini. Jadi, udah mending kita cari jalan lain aja. Bagusnya kemana ya? Terlalu beresiko. Awas Paku. wah, itu kayaknya di sebelah sana ada. Apa mungkin lewat atas ya? Coba kita cari jalan lain. Mungkin. Coba kita berarti lewat sini ya, Cak. Iya. Ayo, Oke. baik. Oke. Kita coba lewat ruangan atas ya, Cak. Ih, ada bekas-bekas obat di sini. Tapi mungkin cuma botol kosong aja, Cak. Ayo cepat deh. Lewat sini ya. Lewat sini, Cak. Awas kali ya, licin. Kayak pintu ya. Assalamualaikum. Misi. Dari atapnya itu udah nggak ada gitu. Kemungkinannya dua, sejak antara dulu ini rencana mau dibangun tapi nggak jadi, atau nggak gitu ya, dulunya ini terbangun ada bangunannya sampai dengan atapnya, cuman gara-gara emang udah usang
dan terbengkalai, akhirnya ya hancur jadi begini nih. Hati-hati Cak ya. Bang. Oh iya, Cak. Hei, Coba Cak dulu aja. Karena dari Caci segi pegang Caci. pembangunannya pun itu juga sepertinya itu belum selesai. Gitu loh, Cak. Jadi ini memang masih jadi misteri. Dari saya pun juga nggak tahu ini ruangan apa, Cak. Aman kan, Cak? Yuk. Aman. Nah, cuma di sini ada gerbang, Cak, ini. Di situ ada gerbang, terus di sini ada ruangan. Nah, ini, Cak. Aduh, ini gede, Cak. Sesak ya di sini ya? Iya, perasaan apa? Ya mungkin karena struktur bangunannya ini tertutup, Cak. Dan dia kan di ruangannya kan lantai bawah ya. Semi basement itu ya. Jadi mungkin dari sirkulasi udaranya bisa kemungkinan besar ya kayaknya dulu ya ini tuh tempat parkir ya. Bisa jadi ya kalau dari bentuk pilar-pilarnya ini seperti itu. Jadi ruangan ini sepertinya dulu ini adalah parkiran ya atau tempat parkir. Dan di sini ada kelihatan itu beberapa apa ini namanya, Cak ya? Gerbang besi kah? Apa itu namanya ya? Teralis. Ya, di sini terpasang teralis. Camat. Ya. Kamar mandi ya? Kamar mandi. Iya, dan di sini ada kamar mandi. Sempit lah. Dan ini kan ada apa? Condong sedikit condong ini kan tangga yang ke atas tadi. Kalau menurut Caci apa ini ya? Iya, kamar mandi sih kalau dari saya, dari bentukannya juga. Kalau ini ya? Ini apa, Cak? Kalau menurutnya Cak Acil. Ya, jadi Cak Aji ini dulunya itu ruangan basement atau tempat parkiran ya. Begitu mobil atau motor datang itu dari sana terus langsung masuk ke sini buat diparkirin. Lah pasiennya itu bisa lewat pintu itu atau mungkin di apa masukkan ke pintu utama lewat sana tadi. Iya. Gitu, Cak. Oke, mungkin langsung kita lanjutkan ke spot berikutnya. Bisa ya? Ayo. Udah hancur banget ya. Ini aja Mas ya. Apa hitungannya ya, Cak? Untuk tahun 19 bangunan yang dibangun di 1922 itu gimana awalnya? Ya maksudnya pilar-pilar itu masih. Ya, kalau dilihat dari bentuk jendelanya, Cak, dari desain jendelanya loh ya. Ini emang model-model jendela jadul banget, Cak, dari bangunan tahun 1990-an. Nah, kalau di daerah situ, Cak, itu ada sumur air, Cak. Mungkin kita bisa cek atau kita bisa lihat-lihat ya ke situ karena kan dulu masih belum apa ya belum merata PDAM, jadi banyak bangunan yang mereka tuh punya sumur sendiri untuk sumber airnya. Nah, tapi untuk ngecek ke sana kita bakal lewat sini ya, kita muter. Boleh. Langsung ya. Ayo. Yuk kita berangkat. Ngeri juga ya sumur. Identiknya kan biasanya makhluk-makhluk halus gitu kan kalau di sumur gitu kan. Sumurnya, Cak. Awas lu Bang. Ya, awas. Oh, itu ya depan itu ya Cak ya. Iya, Cak. Sumurnya ya? Nah, ini sumurnya, Cak. Ini boleh dilihat kah? Hati-hati, Cak. Ini lumayan ngeri ya Cak ya. Apalagi kalau sumur deket rumah sakit sih. Jangan-jangan ya di sini itu kayak tempat pembuangan gitu. Saya kok jadi teringat kayak adegan-adegan film gitu, Cak, yang
ada muncul dari sumur. Tapi kayaknya dalam. Assalamualaikum. Dalam. Dalam aja. Kira-kira berapa meter ya? Nggak tahu, saya takut lah. Gimana kalau kita nge-review tempat lain aja? Oke, gas. Berangkat. Coba Cak Mas duluan. Ayo Cak Mas. Mana Cak? Sini ya? Ini aja yang katanya itu kamar mandi yang ada persis di sebelah sumur tadi, Cak. Ini bau-bau apa ya? Wah, Air kotor lah. Coba cek. ngap sekali. Coba Cak Mas cek ya. Oh. Cek air kan. Sampai murni gitu. Ini kira-kira air udah lama di sini apa hujan? Terus sampai full kayak gini deh. Kalau misalnya melihat airnya ya, Cak, ini kan masih ada warnanya dikit ya, jadi mungkin belum lama sih, Cak. Kemungkinan sih air hujan yang datang dari sini berkesan ini ya. Soalnya kan ini kan bolong ya, jadi dia ngerambes terus masuk ke sini gitu. Di sini masih ada sisa-sisa inventaris barang dulu mungkin, Cak. Ini kalau seandainya sumbernya gimana? Mengapa cuaca ya? Enggak buat aku ya Cak. Bau-bau tempat lembab gitu. Oke. Mungkin langsung ke ruang berikutnya, Cak. Ya. Kita lewat sini ya. Kita kembali melewati ponding ini lagi ya, Cak. Iya Cak. Karena tadi kan kita nyebrang dari ujung sana. Nah, kita kembali ke tempat pohon beringin ini, terus kita ke ruang ujung, Cak. Ruangan apa itu, Cak? Itu ruang operasi, Cak. Hati-hati, Cak ya. Ini banyak potongan-potongan kayu, Cak. Nah, ini dia ruangan terakhir kita, yaitu ruang operasi. Oke, ini untuk ruangan dari ruang operasinya itu sendiri. Mungkin sini ruang utama, kita bisa lihat. Di sini ada ruangan kosong ya, yang sudah dipenuhi dengan semak belukar. Nah, ini ada bekas kayu, Cak. Berarti dulu sepertinya ini pernah ditutup. Cuman karena sudah ditinggal itu, mungkin akhirnya dia lepas lagi. Kalau di ruangan yang sebelah situ itu ada kamar mandinya, Cak. Atau ruang bersih-bersihnya ya, karena mungkin di sini dulu tempat operasi itu dijalankan. Nah, pencuciannya atau cucinya itu di sebelah sini. Bisa kita lihat ya? Boleh. Boleh. Ayo. Mungkin Cak Haji pengen cek duluan, Cak. Ini tapi kok ada konsep ya? Saya kurang tahu juga ya, Cak, karena
Di sini mungkin ada kloset dan juga ada seperti apa ya, pembuangan keran seperti itu. Mungkin karena ya secara apa ya, secara ilmu medis mungkin dari yang dibersihkan itu mungkin ada yang perlu dibuang langsung dibuang ke kloset atau seperti apa. Itunya mungkin ya saya kurang paham ya. Yang jelas ya ini ruang yang digunakan untuk mencuci atau membersihkan gitu ya. Mensterilkan lah ya kalau istilahnya di dunia medis itu mungkin. Ini apa ya? Camat jangan kotor itu. Oh iya, jadi ini bekas dari celemek ya yang digunakan perawat-perawatnya itu mungkin Cak. Jadi mereka kan nggak mungkin juga nggak pakai pelindung atau mungkin sejenis apa ya Cak. Kalau di rumah sakit itu kan selalu ada kayak celemek, saya sebutnya celemek aja sih. Untuk melindungi diri mereka sendiri dari darah-darah atau dari kotoran-kotoran gitu. Mungkin seperti itu sih. Oke, sebelum kita sampai ke sesi terakhir ya dari program ini, yaitu sesi pembuktian, mungkin saya ingin tanya dari Cak Fatih maupun juga Cak Aji. Dari tadi kita explore gitu, banyak spot, banyak tempat atau ruangan yang kita explore tadi itu. Menurut Cak Fatih dan Cak Aji, apa yang kalian rasakan gitu? Mungkin dari sosok tadi ada yang kelihatan atau ada yang seliwer-seliwer atau semenyeramkan apa gitu tempat ini? Mungkin dari Cak Fatih dulu. Mungkin kalau dari saya yang mungkin ada gangguan tadi ya di beringin tadi ya, mungkin kayak ada, nggak tahu, kayak ada orang lewat aja gitu. Mungkin keganggu juga dengan adanya kita. Itu sih. Kerasa juga sih tadi saya tiba-tiba itu ada yang kayak ada benda yang jatuh gitu-gitu, terus ada apa namanya, aroma bau-bau yang aneh gitu yang janggal. Iya. Kalau dari Caci sendiri? Kalau dari saya Jamat kurang lebih sama sih, tapi yang ya berhubungan saya nggak ada skill atau kemampuan yang spesial ya. Tapi kalau yang saya rasakan ini itu tadi lebih ke suara waktu kita di tengah jembatan. Itu kan kita kayak dilempari. Ya mungkin itu secara nggak langsung lebih ke mengusir ya. Iya. Sebenarnya tadi juga agak merindingnya tuh takut aja kalau lemparannya itu ke kita, tapi ya untungnya di tempat lain lah. Nah itu cukup Ya untungnya aman-aman aja gitu lah yang cukup aman. Dan ya terus sama yang masalah bau tadi yang awal-awal itu kan sempat ada bau menyan, terus ada bau yang kebakar. Ya kosong tadi ya, kayak ada orang Kosong. bakar-bakar tadi. Padahal kan ya kita nggak ada yang bakar-bakar atau tulas jenis itu. Nggak ada sama sekali. Nah, untuk membuktikan Cak, terakhir ini sesi terakhir dari program ini, untuk membuktikan apakah mungkin dari sosok Mbah Wowo atau mungkin dari sosok yang tengkorak berkerudung tadi atau mungkin sosok-sosok lainnya itu ada atau tidak, kita bakal panggil satu dari tim kita ya di sini. Langsung aja kita sambut Cak Faidol. Silakan Cak, masuk Cak. Oke. Nah ini orangnya ini. Gimana Cak Faid? Udah siap ya? Bismillah, siap. Bismillah siap. Oke. Nah, Sobat Zona, nanti Cak Faid ini akan tinggal di sini untuk durasi kurang lebih 30 sampai 60 menit sambil kita putar lagu Lingsir Wengi 2 kali. Jadi diputar 2 kali Lingsir Wengi sama seperti di episode lalu gitu ya. Nanti dibuktikan aja nih yang ada di yang ada di rumah sakit ini itu benar-benar ada atau tidak, seperti itu ya. Gimana Cak Faid, udah siap ya? Insya Allah siap. Oke, bismillah. Langsung aja kita mulai sesi pembuktiannya.
Ayo bangun terus guys, jangan cuma berhenti. Ya, ayo dibangun terus, dibangun terus. Ayo, dibangun terus ayo. Sana kosong guys. Ini kosong semua karena sudah masa terbengkalai ya. Jadi pasti kosong itu. Untuk kabarnya masih alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya, kita bayar dong, sebenarnya bayar juga. Sekalian ayo ngobrol di sini, kita sharing-sharing bersama-sama, oke? Oke bos. Kosong aja. Kosong. Gak ada orang sama sekali di sini. Cuma saya sendiri ya ditinggalin. Ya, bismillah, semoga aman dan selamat. Ayo sambil di-share lagi teman-temannya, sambil di-share juga video-videonya bisa. Situ banyak itu guys, banyak tumbuh-tumbuhan. Ini kabarnya sudah terbengkalai kurang lebih 32 tahun umurnya. Ini juga 32 tahun soalnya. Itu ada orang sama sekali. Itu kayak senter ya. Ada yang di pinggir itu. Ya, untuk rumahnya sudah ada lagi, tapi karena belum sampean berdoanya sekarang cuma sesi pembuktian, sesi terakhir yaitu sesi pembuktian ada di ini ruangan operasi. Terus sambil dicek layar juga di-share ke teman-temannya. Untuk aman, oh iya sejauh ini masih aman. Alhamdulillah masih. Oke, yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang ya di live streaming malam hari ini. Malam Jumat kita berada di rumah sakit terbengkalai, tempatnya di Kabupaten Malang ya, bukan di Malang Kota tapi di Kabupaten Malangnya, lebih tepatnya di Tumpang. Bismillah saja hidup sendiri. Ya, ayo jangan lupa sambil cek layar sambil ngobrol-ngobrol di sini biar saya tidak kesepian. Ya. Aman kah? Aman ya, aman sekali tentunya. Biar tak terang, kelihatan jelas kan rumah saya gimana, masih aman. Iya, tapi bukan di sini kayaknya. Semoga aja gak ke sini. Sebenarnya ini agak merinding sih ke sini sendirian. Karena saya melakukan sedikit tantangannya. Saya cobalah seperti itu. Siapa tahu kan. Bismillah, selamat. Yang penting Bismillah. Doakan saja. Ayo yang lain, jangan cuma nonton saja, tapi sambil lalu ngobrol-ngobrol di sini sambil lalu di komen.
Oke, gimana tadi Cak Faid di dalam sendirian sambil ada lagu Lingsir Wengi. Gimana, coba diceritakan ke Sobat Zona apa yang tadi Cak Faidal rasakan gitu. Mungkin ada gangguan kayak, atau mungkin ada suara, atau ada yang dilihat, atau seperti apa, mungkin bisa diceritakan dulu. Kalau pengalaman dari barusan dia Iya. itu ya banyaklah kejadian-kejadian yang sangat-sangat saya tidak duga sama sekali. Saya Seperti kira misal apa? misal Iya. tiba-tiba ada apa Suara itu suara kayak barang jatuh gitu, lemari roboh, ya kok bisa gitu, ada bayangan-bayangan sur-sur gitu. Kan biasa, ternyata di sini wah di luar prediksi. Bayangannya itu kayak apa ya, hitam terus lewat serot Iya. gitu, atau mungkin ada wujudnya ya? Cuma hitam bayangan aja, serot gitu. Lewat. Tapi gimana aja Faidal, gimana ya, gerdek ya, atau apa gitu? Sempat kaget sih sebenarnya, tapi Oh iya, iya. berusaha untuk tetap tenang dan Tetap tenang. tetap tenang supaya biar tidak bisa apa ya, biar tidak kebawa ke bawah alam sadar kita. Jadi kita itu harus bisa mengontrol kan. Kalau Iya. acara seperti ini kan itu kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Takutnya kalau kita nggak kebawa apa, kalau kita kebawa ke dalam alam sadar kita kan bisa Bahaya, cerita lain betul, ya. cerita lain. Tapi Gitu. kalau misalkan sosok kayak yang dicerita gitu Cak Faid, kayak yang apa tadi Cak? Tuh, sosoknya Mbah Wowo, Mbah Wowo. terus ada siapa itu Tengkorak Tengkorak berkerudung. Kalau Itu gimana? kalau itu ya itu kan cuma sekedar bayangan. Jadi yang saya rasakan kan cuma sekedar bayangan. Ya tidak mestilah itu entah bahwa atau yang tengkorak kerudung itu ya tidak ngerti juga ya. Oh, jadi Seperti secara wujud itu intinya nggak kelihatan Nggak gitu kelihatan. ya tadi ya. Berarti dinyatakan aman gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini ya Cak ya, pembuktian kita. Ternyata dari hasil pembuktian kita dan eksplorasi yang udah kita lakukan tadi, itu terbukti masih aman gitu. Disclaimer lagi mungkin buat semua Sobat Zona, kami di tempat ini tidak ada niatan untuk menjelekkan tempat ini sama sekali atau memberikan efek negatif seperti itu. Kami di sini hanya untuk membuktikan saja. Kalau memang tidak ada ya sudah, jangan memaksa. Kalau memang ada ya sudah, kita terima, kita pasrah. Sampai ketemu di program Jelajah Malam selanjutnya.